Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsirkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat tafsirkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sapa pagi kita kali ini kita akan menguraikan tentang fungsi keluarga sakinah. Ya, keluarga sakinah yang telah kita uraikan kemarin asasnya, tujuannya, ya, landasan-landasannya, maka dia harus memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi keagamaan. Maksudnya apa? Ya, keluarga sakinah itu harus menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama bagi seluruh anggotanya, ayah, ibu, dan anak, agar mereka beriman, bertakwa kepada Allah, beribadah, dan berakhlakul karimah. Ya, maka keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktik keberagamaan. Maka itulah pentingnya orang tua itu, ya, atau kita sebagai hamba Allah ketika hendak menikah harus memilih pasangan calon yang seagama, yang seakidah. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Ya, kita dilarang untuk menikah. Laki-laki tidak boleh menikahi wanita musyrik. Ya, perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 10 Allah Ta'ala mengatakan, wa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ya, lahunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Ya, orang-orang yang beriman itu, wanita-wanita yang beriman itu, jangan kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Ya, perkawinan itu akan batal secara otomatis jika salah satu dari dua belah pihak, ya, suami atau istri itu kafir. Ya, artinya apa? Di luar Islam. Ya, tidak beragama Islam, itu tidak sah. Ya, kenapa? Karena memang fungsi keluarga ini adalah fungsi untuk menanamkan iman dan akidah, tata cara beribadah, praktek beragama. Apakah begitu keluarga Islam ini menjadi eksklusif? Tidak. Eksklusif dalam akidah, iya, tetapi dalam bermuamalah kita bersifat inklusif, saling tolong-menolong, ya, saling mengayomi, saling membantu, apapun agama, keyakinannya yang ada di tengah masyarakat. Tetapi dalam hal perkawinan, keluarga, tidak bisa, ya, kita ini campur keyakinan dan campur agama. Karena itu Buya Muhammad Nasir mengatakan, kalau ada tetangga saya non muslim, ya, datang ke rumah saya untuk meminjam bangku, meminjam peralatan rumah tangga, ya, kita harus bantu. Tetapi kalau tetangga saya yang muslim atau orang lain yang bukan muslim datang ke rumah saya untuk meminang anak gadis saya, maka saya akan tolak. Ya, kenapa? Karena keyakinan agama tidak sama. Karena fungsi keluarga sakinah, ya, keluarga itu akan menjadi sakinah manakala di situ terpancar nilai-nilai akidah. Maka kesamaan akidah, iman, Islam dari suami dan istri itu penting untuk menanamkan nilai-nilai akidah dan ibadah kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar. Mereka orang kafir, orang musyrik itu mengajak kepada neraka. Sementara Allah mengajak kepada apa? Wallahu yad'u ilal maghfir, ilal jannah, mengajak kepada surga dan pengampunan dari sisinya. Yang kedua, fungsi keluarga sakinah adalah berfungsi biologis dan reproduksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar, pangan, sandang, dan papan. Ya, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.
ya, termasuk fungsi reproduksi, ya, secara sehat, hidup sehat, memperhatikan kesehatan reproduksi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak-anak, serta menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja, serta pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi. Ya, maka itulah di sini keluarga itu harus menjadi tiang, menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya, untuk apa? Untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup kita. Yang ketiga adalah fungsi peradaban. Ya, jadi apa? Menyemaikan tempat untuk bersemainya nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Fungsi cinta kasih itu mawaddah warahmah di antara anggota keluarga harus senantiasa memiliki interaksi yang positif, membangun ikatan batin antara suami dan istri ketika berjauhan, selalu menunjukkan perhatian, kepedulian. Ya, suami jauh dari istri memberikan kepeduliannya, perhatiannya, bertanya, nelpon, ngobrol, atau ketika anak dengan orang tua berjauhan, senantiasa memberikan perhatian, bertanya bagaimana keadaannya, apa tugasnya, bagaimana pelajarannya, bagaimana kesehatannya. Ya, harus ada komunikasi yang intens. Ini salah satu cara kita membangun cinta kasih. Ya, luar biasa. Ada fungsi perlindungan. Bagaimana keluarga itu menjadi sarana untuk memberikan perlindungan fisik, mental, dan moral. Ya, perlindungan fisik termasuk melindungi keluarga kita dari rasa lapar, haus, dingin, sakit. Ya, perlindungan mental, menjaga kejiwaan mereka, anak-anak kita, termasuk istri kita, tidak boleh kecewa, kita kecewakan, tidak boleh mereka merasa frustasi, tidak boleh mereka merasakan ketakutan karena adanya tindak kekerasan atau konflik dalam keluarga, ya. Termasuk pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, ini pengaruh dari mertua, pengaruh dari keluarga ipar, dari keluarga besan dan lain sebagainya. Ini kita harus memberikan perlindungan psikologis, mental kepada istri dan anak-anak kita. Perlindungan moral supaya anak-anak kita terhindar dari perilaku buruk, jahat, dan fahsya wal munkar, sehingga keluarga itu merasa terlindungi dan merasa aman. Ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, terlindungi dari rasa lapar dan terlindungi dari rasa takut. Subhanallah. Ada fungsi kemasyarakatan. Bagaimana keluarga ini menjadi wahana untuk mengembangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, mengantarkan keluarga bisa hidup harmonis, aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas. Ya, bergaul secara baik, santun, hangat, ya, dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman di sekolah, di masyarakat, teman di organisasi, teman di masjid sama jamaah, ya, dan pergaulan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Jangan bergaul dengan tetangga, dengan keluarga, akhirnya jadi gosip, menggosipkan orang, menggibahi orang. Nggak boleh begitu. Ya, keluarga ini harus memiliki nilai-nilai. Ya, bergaul iya, tetapi jangan salah, jangan tempatkan pergaulan kita itu di tempat yang salah. Misalnya bergaul untuk ngomongin orang, bergaul untuk mengungkap aib rahasia keluarga, ya, kepada ipar, kepada saudara, kepada teman, pasang status di media sosial dan lain sebagainya. Wah, itu repot, rempong jadinya. Nauzubillah min zalik. Jadi keluarga ini harus memiliki apa? Hubungan sosial yang ihsan. Tujuannya itu dilandasi apa? Nilai-nilai ihsan, kebaikan, islah, perdamaian, mendamaikan, dan ma'ruf, ya, nilai-nilai kebaikan kepada tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ada juga fungsi pendidikan. Jadi keluarga ini harus menjadi tempat pendidikan, ya, emosional, ya, kecerdasan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Bagaimana ayah bunda harus
ya, mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya, serta memberikan fasilitas, memfasilitasi, mendorong, memberikan dorongan, memberikan kenyamanan kepada anak kita untuk mereka dapat mengembangkan kepribadian dan kualitas-kualitas intelektual, emosional, sosial, dan spiritualnya. Termasuk fungsi ekonomi. Bagaimana keluarga sakinah ini terus menjadi wahana mengembangkan kemampuan mengelola sumber-sumber pendapatan, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat secara efektif dan efisien. Ya, termasuk fungsi untuk melestarikan lingkungan, ya, kehidupan yang sehat, yang bersih, lingkungan yang indah, nyaman, harus dimulai dari keluarga. Jangan rumah tangga kita, ya, di dalam kita berantakan, kotor, ya, banyak penyakit, ya. Ini harus tidak boleh seperti itu. Ya, keluarga Muslim adalah keluarga yang baik, yang bersih, yang sehat, yang produktif, yang menjadi contoh teladan dalam hal pelestarian lingkungan hidup, termasuk fungsi rekreasi. Ya, keluarga ini harus apa? Ceria, cerah, ya, memberikan semangat, ya, memberikan kehangatan. Ya, suami istri hubungannya harus baik. Ya, anak orang tua dengan orang tua juga harus baik, harus serasi, harmonis. Ya, memberikan untuk melepas apa? Fungsi keluarga ini adalah untuk melepas kepenatan dan kelelahan setelah berkegiatan di luar rumah, baik itu di sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas kemasyarakatan, organisasi, ataupun penyaluran hobi atau bakat. Nah, pulang ke rumah harus nyaman, rumah itu harus menyenangkan. Jangan jadi orang tua yang menakutkan. Jangan jadi rumah yang menjadi neraka bagi anak-anaknya. Ya, maka itu kita harus jaga ini semua. Sahabat yang ditafsirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fungsi keluarga adalah fungsi kaderisasi. Bagaimana kita harus menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga kita lainnya agar tumbuh menjadi muslim yang menjadi pelopor, menjadi penggerak, menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar di kemudian hari. Agar estafet dakwah ini akan terus kita lanjutkan sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.